Kalau sebagai seorang pelatih nih, Coach Seto tuh lebih seneng pemain yang tekniknya bagus atau fisiknya bagus, Coach? Ya harapan saya ke depan dalam artian apalagi sekarang timnasnya saya tidak alergi dengan pemain naturalisasi, tapi juga diperhatikan dengan pemain-pemain talenta muda pribumi yang pengen jadi pemain sepak bola juga. Iya. Oke, mungkin saat ini secara instan pengen ngelihat timnasnya yang yang bagus, oke, tapi jangan dilupakan pembinaan. Halo semua, kita berjumpa kembali dalam podcast kesayangan kita semua, si Ngepods, saya Egan, Ngepodcast. Pada episode podcast kali ini, Pak Danang akan membersamai kalian semua dalam tema olahraga, spesifiknya tentang olahraga sepak bola. Menurut informasi yang pernah Pak Danang baca, tahun 2022, jumlah penggemar sepak bola di seluruh dunia itu berjumlah lebih dari 4 miliar orang. Dan menurut survei yang dilakukan di Indonesia, 70% lebih orang Indonesia menggemari sepak bola. Nah, agar pembahasan kita lebih mendalam, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu legenda sepak bola Indonesia yang pernah bermain di tim nasional sebagai pemain dan juga pelatih beberapa klub di Indonesia. Marilah kita sambut Coach Seto Nurdiantoro. Halo Coach, gimana Sehat. kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Coach Seto, akhir-akhir ini sibuk ngapain Coach? Ya, setelah selesai kompetisi biasa, beberes rumah, ya berkebun, karena saya suka tanaman, suka sesuatu yang hijau, membuat mungkin suasana yang berbeda di sekitar rumah. Itu aja. Oh, jadi sementara menjauhkan diri dari lapangan dulu ya Coach? Betul. Oke, biar nggak Karena bosan. mungkin dulu waktu main juga sama. Artinya saat rest benar-benar rest kan gitu. Nah, ini saat rest di sepak bola ya mungkin keluar dulu dari sepak bola. Biar nanti saat kembali bisa fresh lagi. Oke, mencari kesibukan yang lain ya. Betul. Oke, tapi sebelum lanjut nih Coach, saya mau tanya sama teman-teman di sini. Kalian tahu nggak Coach Seto ini siapa? Belum Pak, belum. Belum tahu ya? Belum. Oke, ini Pak Dana kasih gambaran dulu sedikit tentang Coach Seto. Jadi Coach Seto ini adalah salah satu legenda tadi Pak Dana udah bilang. Dulu pernah bermain untuk tim nasional Indonesia sekitar tahun 2000-an. Saya yakin semua yang di sini belum lahir, tapi beliau sudah sampai di level nasional. Jadi Coach Seto ini berasal dari Kalasan Sleman. Kalasan Sleman. Nah dulu Coach Seto pernah bermain untuk beberapa tim. Pernah main di PSS Sleman, kemudian di PSIM Yogyakarta, pernah bermain di Pelita Solo, di Persiba Bantul sebelum pensiun tahun 2013. Gitu ya Coach ya? Betul. Oke. Kita langsung aja ya Coach ya. Saya punya fun fact informasi. Ternyata Coach Seto ini adalah saudara dari salah satu guru kita di sini. Namanya Pak Kristiantora yang mengajar matematika. Itu benar Coach? Betul sekali. Oke, bisa digambarkan sedikit Coach tentang keluarga Coach Seto ini? Memang tadi sudah disebutkan saya lahir di Kalasan. Artinya keluarga besar sebenarnya. Karena kami 11 bersaudara. Dari 11 itu ceweknya hanya 2. Wah. Jadi hampir semuanya cowok. Hampir semua cowok. Dan kebetulan rumah tidak jauh dari lapangan. Oke. Seperti itu. Tapi Mas Chris ini yang guru di SMA ini dari sejak kecil ikut Om kan gitu. Jadi dibesarkan sama Om. Jadi ada 2 dari saudara yang ikut Om. Nah yang tinggalnya juga Mas Chris ini justru mepet lapangan Raden Rongo. Oh iya. Nah, kami tumbuh besar dari sepak bola ya di lapangan Raden Rongo. Walaupun mungkin di zaman dulu ya lebih seringnya bermain sepak bola di halaman orang. Oh. Memanfaatkan halaman orang, kadang dikejar-kejar yang punya rumah, suruh pulang, suruh benahin karena kita waktu kecil ya asiknya dengan tanpa alas kaki.
Wah. Dengan bola plastiknya kadang Iya. mengenai genteng roboh, Betul. asiknya di situ. Selesainya maghrib ya coach. Nah, itu. maghrib kalau belum disusul orang tua nggak pulang-pulang. Nah itu. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali coach. Jadi berawal dari sepak bola yang level kampung, Ya. tapi bisa sampai ke level nasional ya coach ya. Nanti kita akan bahas itu. Ya. Kita akan awali dulu dengan yang simpel dulu. Waktu awal-awal memulai karir dulu coach. Usia berapa sih coach Seto mulai tertarik dengan sepak bola? Sebenarnya dari kecil sudah, dalam artian SD itu sudah bermain sepak bola. Iya. Bermain sepak bola ya tadi yang saya bilang dari halaman Rumah, orang, betul. terus kita kadang main kemana, terus Betul. akhirnya ke lapangan dengan tanpa alas kaki main bolanya dengan bolanya bola plastik seperti itu. Tapi yaitu menjadi perjalanan-perjalanan yang kadang menjadi kenakalan anak-anak kan gitu. Terus kemudian mulai tertarik dalam artian lebih mengarah lagi setelah SMP kelas 3 sebenarnya. Jadi di Kalasan itu ada sebuah klub PSK Kalasan. PSK Kalasan ya. Dan kebetulan semua saudara juga lahir di PSK Oke. Kalasan. Jadi ya karena ikut-ikutan kan seperti itu. Jadi di SMP kelas 3 itu saya sudah didaftarkan di klub itu untuk mengikuti kompetisi antar klub di PSS Sleman. Jadi waktu itu memang saya termasuk yang paling kecil seperti itu. Dan beruntungnya lagi sebenarnya di rumah itu sering menjadi kumpulnya teman-teman kakak-kakak pemain sepak bola. Iya coach. Jadi kalau mereka ngumpul di rumah ya ngobrol-ngobrol seperti itu. Asik sebenarnya. Di era waktu itu yang dengan kesederhanaan, dengan kepolosan, ketulusan, kita nggak tahu profesional sepak bola, tapi keakraban kekeluargaannya terjaga. Oh, berarti karena salah satunya karena faktor senang dulu ya coach ya dulu coach. Betul. Jadi kalau dibilang bakat saya nggak tahu ya. Memang kalau orang tua bukan pemain sepak bola, kakek juga bukan pemain sepak bola. Cuman kalau ayah itu ya seneng aja ngelihat sepak bola, tapi bukan pemain sepak bola. Tapi kenapa kok putra-putranya ini bisa main sepak bola saya juga nggak tahu. Kan gitu mungkin ya rezekinya kami mungkin di sepak bola. Oke coach. Jadi kalau bisa dibilang nih coach, siapa sih sosok yang paling penting terhadap awal karir coach Seto dalam dunia sepak bola coach? Sosok penting sebenarnya lebih ke keluarga ya. Dalam artian kalau orang tua itu lebih mensupport apa yang menjadi kemauan anaknya. Tapi kakak-kakak juga mendorong. Dalam artian tadi saya masih SMP, kami ada halaman kecil gitu, kadang dilatih kakak kan gitu. Gimana headingnya detail di halaman itu gitu. Jadi dan di usia seperti saya waktu itu yang masih muda sudah disenengin banyak teman-teman kakak yang bermain. Jadi kalau saat kita bermain pengennya jadi satu sama anak asik kan gitu. Betul. Karena bisa gampang menang juga ya coach ya. Nah itu. Oke coach, itu yang di awal karir. Nah, berarti hitungan untuk memulai karir profesional di klub apakah setelah itu di PSK Kalasan atau kapan coach? Oke, sebenarnya lika-likunya cukup panjang. Artinya memang saya dibesarkan di klub itu PSK Kalasan yang latihannya di lapangan latihan Ronggo. Kemudian dari masuk Suratin, iya. U17 itu di PSS. Nah, habis itu kepantau, artinya Suratin saya usia 17 sama PSS senior saya dimasukkan ke PSS senior untuk yang jadi kebetulan mungkin saya paling muda dan itu. Jadi langsung dipanggil ke PSS senior waktu itu mungkin divisi 2 apa gitu. Jadi memang babat-babat alas waktu itu. Nah itu masuk ke PSS senior waktu itu Pak Warno kalau nggak salah pelatihnya PSS waktu itu. Jadi jenjangnya seperti itu, dari PSK masuk ke PSS junior, ke PSS senior, dan sebenarnya terus akhirnya berkembang sekitar tahun 90-an 92 itu. Dulu yang profesional ada Perkesa Mataram, ada Arseto Solo. Waktu itu yang meminati dua tim itu untuk saya masuk. Dan waktu itu pilihan saya lebih condong ke Arseto sebenarnya. Karena saya sudah sampai ke mesnya di Katipolo Solo sana dan bla bla ketemu
pelatihnya Bang Dananjaya, sudah ada sedikit obrolan, tapi dari pihak PSS-nya tidak melepas. Kan gitu. Artinya kan waktu itu kalau Ars itu kan Galatama, Perkesa juga Galatama. Artinya terus waktu itu menjadi sebuah kesepakatan bahwa Seto bisa pindah di Perserikatan. Akhirnya dari waktu itu yang di Liga satunya, Liga Indonesia waktu itu PSIM Jogja. makanya saya dipinjamkan ke PSIM dan waktu itu juga saya masuk di putaran kedua. Jadi hanya setengah putaran, berikutnya saya langsung ke Pelita Solo, yang awalnya Pelita Jaya itu. Jadi profesionalnya ya di PSIM, walaupun nggak profesional juga. banget. Belum dulu ya. Profesional banget. Dan saya juga pernah menikmati bagaimana dari usia 17 itu apa ya, uang transportnya cuma 500 rupiah Zaman itu coach. zaman itu. Jadi kalau dibandingkan sekarang ya jauh beda, tapi ada sesuatu yang menarik ya itu pengalaman saya. Jadi dari hal yang kecil dan ya alhamdulillah bisa sampai ke melangkah yang lebih besar. Oke, berarti awalnya dari PSIM ya coach. Secara profesional ya. Oke. Tapi secara dari kecilnya dibesarkan PSS Sleman. Karena memang selama ini setahu saya juga Coach Seto ini untuk karir sebagian besar dihabiskan di wilayah DIY, membela 3 klub besar DIY, ada PSS, PSIM dan Persiba, dan di luar DIY juga tidak jauh-jauh amat di Solo. Nah itu. Oke coach, terkait dengan kepindahan di Pelita Solo coach, apa yang mendasari Coach Seto waktu itu menerima tawaran untuk bergabung di Pelita Solo? Artinya begini, ya mungkin ada sebuah keberuntungan juga. Jadi kenapa bisa sampai ke Pelita Jaya ya saya sebut karena waktu itu Pelita Jaya itu kadang merger dengan mana aja, pernah Mastran, pernah Solo. Jadi waktu itu Pelita Jaya. Jadi saya terpantaunya itu waktu itu ada penyisihan divisi 2 tadi PSS. Waktu itu diisi oleh PSK Plus. Jadi pemain-pemain PSK ditambah pemain-pemain yang untuk mewakili PSS. Dan itu satu grup dengan PSB Bogor. Iya tahu. Nah, PSB Bogor ini yang latih Pak Yusak. Yusak Sutanto. Ya. Jadi perjalanan waktu mungkin Pak Yusak melihat di kompetisi itu, dan setelah dari PSB Pak Yusak ke Pelita. Makanya saya langsung ditarik ke Pelita waktu itu. Jadi itu perjalanan kenapa saya bisa pindah ke Pelita, salah satunya itu. Tapi kalau kenapa saya ingin ke Pelita, mungkin salah satu ya ada sesuatu yang waktu itu masih dalam artian pemikiran saya tidak sampai jauh. Tentunya ada keputusan-keputusan dari kakak juga. Jadi kalau bapak waktu itu juga harus terserah naik kan gitu. Tapi waktu itu mungkin ada pemikiran dari kakak, terus ini untuk progresnya, untuk ininya kan seperti itu, karena berarti kan saya harus pindah ke Jakarta dan itu pengalaman saya yang pertama kali di luar Jogja. Nah ini kan ya ada sesuatu yang berbeda. Nah, jadi makanya ya mungkin itu salah satu dorongan kakak juga untuk ya ini untuk prestasimu kan gitu. Itu salah satunya katanya. Berarti pertimbangannya lumayan banyak juga ya coach ya. Betul. Itu ketika momen main di Pelita Solo, kalau saya nggak salah baca kan di sekitar tahun 98 sampai awal 2000-an ya coach ya. Itu juga pertama kali Coach Seto mendapat panggilan untuk ke tim nasional. Apakah keputusan untuk pindah ke Pelita Solo juga merupakan salah satu faktor pendukung bisa sampai ke tim nasional coach? Kalau pengalaman saya secara pribadi, saya nggak jadi pemain bola terus pengen jadi pemain nasional. Waktu itu nggak ada. Saya hanya mengikuti proses. Dalam artian begini juga. Mungkin saya punya mimpi kan gitu. Betul. Misalnya nih, waktu saya masih kecil, saya nonton di Mandala Krida diajak kakak, kok pengen main di lapangan ini ya. Nah, itu sebuah keinginan. Tapi tidak, aku harus enggak.
Tapi proses itu ya diikuti mungkin dengan akhirnya latihan yang serius seperti itu. Jadi itu terjadi. Jadi bukan wah aku pengen jadi pemain timnas, enggak seperti itu. Tapi ada bayangan seperti tadi, wah enak ya jadi pemain timnas ya. Banyak yang terkenal. Hanya keinginan, tapi tidak ada keinginan yang kuat. Tapi hanya seperti mimpi, enak ya jadi pemain timnas kan gitu. Makanya bukan hanya sekedar omong keinginan, tapi ya dikuatkan dengan ya latihan sendiri seperti itu. Dan pernah juga saya gagal seleksi di timnas pernah. Jadi saat berapa ya, U20 kalau nggak salah, jadi timnas muda, terus pernah seleksi tapi gagal. Rezeki saya mungkin ke timnas seniornya kan gitu. Dan itu kalau saya nggak salah ingat, Coach Seto debut itu usia 27 tahun ya, Coach betul. Ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya terlambat. Tapi itu rezeki saya. Nah, gitu. Label internasional. Oke, Coach. Setelah dari Pelita Solo, Coach Seto memutuskan untuk kembali ke PSS lagi dan berhasil membawa PSS juara divisi 1 ya Coach ya, tahun 2000-an itu ya Coach ya. Kalau saya nggak salah ingat. Yang juara itu mungkin ini divisi, ya gitu. Yang waktu jadi pelatih atau yang pemain? Saya dapat kemarin nyari-nyari informasi juga, waktu membela PSS juara divisi 1 Liga Indonesia tahun itu. Enggak, artinya itu mungkin yang saya masih di Pelita. Di Pelita. Jadi saya bawa PSS juara itu saat saya sudah jadi pelatih malah. Kalau saya jadi pemain mungkin enggak. Yang jadi pemain yang di Bantul Coach. Oh ya, kalau di Bantul saya jadi pelatih merangkap asisten. Betul. Jadi seperti itu. Kenapa Coach Seto memutuskan mengakhiri karir di PSIM tahun 2013? Pertimbangannya apa ya waktu itu? Usia. Jadi saya sebenarnya masih mampu secara skill tekniknya, tapi saya melihat mungkin masalah kebugaran, resiko cedera itu terlalu besar, makanya saya berhenti. Jadi saya main bola dari usia 20 sampai 39. 19 tahun main bola. 20 tahun. Ya, 20 tahun kan seperti itu. Jadi tapi ya itu lika-liku ya. Dalam artian setelah saya di usia 29, 28 saya baru bisa menikmati main sepak bola. Nah, saya pengennya juga mungkin calon-calon pemain muda, calon-calon pemain timnas, harapan saya bisa menikmati bermain sepak bola dari usia dini. Harapan saya, karena main sepak bola itu nikmat sekali sebenarnya kalau bisa menikmati. Betul. Jadi seperti itu. Dan mungkin kemarin juga kenapa saya dari Pelita, sebenarnya di Pelita 6 tahun saya, cukup lama. Dan saya di setiap tim jarang sekali berpindah-pindah. Jadi di Pelita 6 tahun, di PSS 4 tahun, di PSIM juga cukup lama 3-4 tahun, terus di Persiba 3 tahun, ya, seperti itu. Jadi ya ini sebuah satu mungkin rasa nyaman kan itu di sebuah tim. Nah, kenapa saya kembali dari Pelita, dari Jakarta, sebenarnya untuk ke waktu itu kan tetap di timnas lebih besar di sana, betul. Kan gitu. Tapi kenapa harus? Ya karena alasan keluarga. Kebetulan orang tua sakit, saya yang paling besar yang belum menikah. Jadi alhamdulillah saya disuruh merawat orang tua, dan saya sangat bersyukur. Artinya kalau nggak ada momen seperti itu mungkin saya nggak nggak sempat ngerawat mungkin. Tapi ya itulah perjalanannya. Berarti faktor keluarga juga cukup penting ya Coach ya? Sangat penting, karena bagaimanapun buat saya doa restu orang tua yang paling penting. Wah, luar biasa sekali. Oke, Coach Seto, seingat saya nih, Coach Seto dulu waktu main tuh pernah pakai nomor punggung 55 di PSS, dan di PSIM pernah pakai nomor punggung 5 dan 22. Nah, kenapa
memilih angka 55 dan 5 tersebut? Apakah ada ceritanya, Coach? Kalau dulu waktu kecil, waktu muda memang lebih banyak pakai nomor punggung 10. 10. Artinya ada oke. 10 kan seperti itu. Dan waktu itu kalau cerita nomor kenapa nomor punggung 55, waktu itu nomor punggung 10 sangat keramat. Artinya keramatnya dalam artian begini. Sebelum kejadian waktu itu nomor 10 menjadi idola banyak. Idola. Oh iya. Tapi setelah masa itu nomor 10 pasti drop, jelek. Nah, saya pengen pakai nomor 10, tapi situasinya karena kondisi seperti itu ya saya pakai nomor 55. Jadi disiasati. harapannya 5 tambah 5 kan 10. 10. Kan Oh iya. gitu. Itu salah satu ya, itu hanya apa keinginan semata aja seperti itu. Jadi tidak harus nomor ini ya, itu seperti itu. Cuman keinginan kalau ditanya nomor berapa, ya pasti ada wah favoritku nomor ini kan gitu. Nah itu kenapa 55 seperti itu. Kalau nomor punggung 5 karena waktu itu saya juga mau pensiun sudah ini, dan saya melihat apa ya pemain-pemain luar yang saya sukai kayak Zidane itu pakai nomor 5. Terus ada beberapa yang pakai nomor punggung 5. Nah makanya saya pengen seperti mereka itu kan gitu. Jadi ya itu bukan sesuatu yang harus, tapi feeling aja, sek kan gitu. Oke, jadi pilihan. Jadi kalau zaman-zaman Coach Seto dulu ketika bermain, pemain nomor 10 yang paling diidolakan siapa, Coach? Zaman itu. Kalau dulu saya pernah mengidolakan Ansari Lubis, pernah. Ansari Lubis. Tapi sebelumnya saya sebenarnya waktu kecil, waktu apa namanya ya belum ke profesional itu Widodo Cahyono Putra sebenarnya waktu itu, karena masih anaknya kecil tapi lincah gitu. Tapi kalau luar negeri waktu itu Marco van Basten sebenarnya di AC Milan. Ya waktu itu saya ngelihatnya di Piala Eropanya. Piala Eropa, oke. Iya, Piala Eropanya. Jadi, karena kalau misal bicara tentang Marco van Basten kan bayangan saya adalah ketika trio Belanda di Milan dulu, Coach. Betul ya, waktu itu memang seperti itu. Saya di Milan, di Piala Eropa juga juara seperti itu. Oke, itu waktu main ya, Coach ya. Ini sebelum kita bergeser ke sebagai pelatih, saya pengen tanya dulu sama Coach Seto nih. Dari perjalanan karir selama ini kan sudah pernah dilatih oleh berbagai atau banyak pelatih ya. Jadi siapa sih pelatih yang sangat menginfluence Coach Seto untuk melanjutkan karir sebagai seorang pelatih, Coach? Sebenarnya prosesnya sama kayak pemain sebenarnya. Saya nggak ada mimpi juga jadi pelatih. Jadi waktu saya masih bermain disuruh mertua ikut kursus. Tadinya saya nggak mau karena saya nggak pengen jadi pelatih kan gitu ya, tapi akhirnya oke, ikut kursus terus, tapi main bolanya tetap. Terus akhirnya kursus itu berlanjut sampai level yang tertinggi kan gitu. Jadi tidak ada keinginan untuk atau impian untuk jadi pelatih, enggak. Saya nggak tahu, mungkin wis dalane Gusti akhir gitu ya, Coach ya. Mungkin garisnya seperti itu. Tapi ya setelah tahu pensiun terus saya jadi pelatih, ya saya optimalkan, saya maksimalkan kan gitu. Jadi apa ya, waktu saya di Persiba itu juga saya belum pengen jadi pelatih sebenarnya kan gitu. Jadi asisten dulu, terus waktu itu PSIM juga nggak ada impian jadi pelatih. Tahu-tahu ditawarin kan gitu. Gimana kalau jadi pelatih? Yes, oke kan gitu. Jadi, tapi dari awal tidak ada impian, tidak ada ini, tapi begitu saya diamanai seperti itu, ya saya maksimal di situ. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Oke, jadi selalu memaksimalkan yang diberikan kepada coach gitu ya. Betul. Oke, kita masuk ke pelatihan nih, Coach. Jadi kalau menurut Coach Seto sendiri, bagaimana sih Coach Seto menggambarkan gaya kepelatihan ketika menangani beberapa tim di Jogja selama ini? Apa ya?
karena mungkin sebuah filosofi juga ya. Kayak saya simpel sebenarnya, bukan filosofi, tapi lebih simpelnya seorang pemain itu senang bermain bola saat menguasai bola, begitu. Dan saya selalu setiap ini selalu saya tanyakan ke pemain, kamu saat bermain bola pengen saat menyerang atau bertahan, kan gitu. Mereka lebih senang saat menyerang. Jadi mungkin saya ya itu biar keinginan saya yang sudah terlambat bahwa menikmati sepak bola itu seperti apa, ya saya pengen tularkan saat saya melatih. Jadi mereka bisa menikmati sepak bola itu dengan menguasai bola selama mungkin, tapi progresif. Artinya bukan hanya ball position doang, tapi progresif untuk memenangkan pertandingan dengan mencetak gol, kan seperti itu. Kalau waktu itu sempat apa ya? Jadi saya tidak mengidolakan seseorang atau sosok, tapi lebih melihat gimana sih cara bermainnya, kan gitu. Jadi kalau saya dulu jadi pemain terus pelatihnya siapa aja, artinya saya belajarnya dari plus dan minusnya. Ada yang pelatihnya ini bagus menurut saya, ada yang sebenarnya pelatih ini kurang bagus, tapi saya juga belajar dari pelatih yang kurang bagus ini, kan gitu. Agar saat saya melatih hal yang tidak saya sukai tidak terjadi, kan gitu. Jadi tapi perkembangan yang waktu itu kan ada tiki taka. Nah, saya suka artinya Pep Guardiola seperti itu. Perkembangan saat ini ada Xabi Alonso, kan gitu. Nah, itu jadi saya tidak ke sosoknya, tapi saya lebih melihat bagaimana sih cara bermainnya. Tapi kan kita kalau menurut saya sih kita tidak bisa 100% mencontoh, karena kita yang mengetahui kondisi pemain kita itu kualitasnya seperti apa, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih melihat cara bermainnya seperti itu. Kalau misalnya dengan formasi seperti ini gimana sih cara bermainnya, kan gitu. Itu yang mungkin saya lebih suka ke sana. Di era Pep Barcelona, wah itu luar biasa. Ya. Perkembangan terakhir saya lebih suka ke Alonso. Cuman memang di Liga Inggris mungkin ya sekarang macam-macam. Kita tunggu nanti Alonso di Real Madrid seperti apa. Wah, itu pasti asik ini. Iya itu. Boleh disambil minum juga. Siap. Boleh. Siap. Silakan. Oke, terkait dengan kepelatihan lagi nih coach. Kalau sebagai seorang pelatih nih, coach Seto tuh lebih seneng pemain yang tekniknya bagus atau fisiknya bagus, coach? Tidak boleh milih dua-duanya ya. Fisiknya bagus atau bagus. Silahkan coach, gimana mau gimana. Artinya kalau di antara dua, mau yang fisiknya bagus atau tenisnya bagus, saya lebih milih ke tenisnya bagus. Tekniknya bagus. Karena mungkin saya dari pengalaman saya, walaupun akan menjadi PR nih, kan gitu, harus meningkatkan fisiknya. Tapi menurut saya kalau kita secara teknisnya mumpuni dulu, secara fisik bisa diminimalisir, kan gitu. Karena ini kan bukan kerja individu. Betul. Ini kerja tim. Bagaimana kita bekerja secara simpel, tidak mengeluarkan banyak energi, tapi efektif. Jadi yang coba selalu saya tekankan, bagaimana kita bekerja secara efektif dan efisien. Bekerja cerdas, bekerja keras, dan bekerja ikhlasnya. Itu yang terakhir itu, coach. Penting itu, coach. Oke, masih terkait kepelatihan coach. Jadi kalau menurut coach Seto nih, kalau kan kebetulan saya juga lulusan kuliah di jurusan olahraga nih coach. Dan makanya badannya gede. Nah itu, saya di sini guru PJ juga harus memberikan contoh kepada siswa biar mereka termotivasi juga coach. Oke, kembali ke yang tadi. Karena saya lulusan orang olahraga, jadi sedikit banyak tuh saya juga tahu tentang sport science atau ilmu keolahragaan. Nah, bagaimana coach Seto sebagai seorang pelatih memandang pentingnya tim sepak bola untuk memasukkan unsur sport science ke timnya, misalnya terkait dengan nutrisi lah, atau terkait dengan strength conditioning, kondisi fisik, kemudian psikologi dan lain sebagainya. Gimana coach? Ya, ini menjadi apa ya?
sangat timpang sekali saat saya muda. Oh, Saat saya muda nggak ada pelatih, ya pelatih aja. Pelatih aja. Jadi ya fisik ya ini satu orang kan gitu. Tapi setelah beberapa tahun ini terakhir itu saya mengikuti kursus, dan ini juga belum lama sebenarnya di Indonesia. betul. Kalau kita bandingkan di Eropa memang terlambat kan gitu. Dan ini baru beberapa, ya saya bilang mungkin 10 tahun terakhir baru itu muncul di Indonesia sport science itu. Karena ada fisiknya, itu pelatih fisik sekarang sendiri kan gitu. Terus ada nutrisi, artinya bagaimana gizinya. Bagaimana dulu Sintayong harus makan ini itu, kan gitu. iya. Tapi makannya di sini, di luar ya makan mie ayam. Yang Karena susah kalau di luar kebiasaan, itu kan coach, gitu. ya. Nah, betapa pentingnya di situ. Terus ada lagi psikologi, ya. Jadi mentalnya di situ. Terus ada medianya. Media dalam artian bagaimana kita bicara dengan wartawan, bagaimana kita bicara dengan ini, bagaimana kita dengan media sosial. Jadi seorang pemain, seorang pelatih harus paham tentang itu. Jadi kalau sekarang sebenarnya sepak bola itu kan berkembang kalau menurut saya. Tentunya dengan seperti ini, tapi sayangnya di Indonesia selalu terlambat. Nah, Tapi ya ini harus terjadi kan gitu. Jadi kalau di era saya, yang saya bilang dulu ya babelan seneng kan gitu. Makanan ya sudah dikatakan makan gorengan ya terserah kan gitu. betul. Kalau sekarang kan lebih terukur, lebih bagaimana penanganan cederanya kan gitu. Kalau dulu waktu kecil saya ankle, ya pengobatannya jalan di lumpur kan gitu. Kalau sekarang kan gym kan Ada gitu. fisioterapis juga. Fisioterapis kan gitu. Jadi ya ini perkembangan di sepak bola yang cukup baik. Dalam artian bagaimana kita bisa memanfaatkan, pemain bisa memanfaatkan seperti itu. Karena memang apalagi nutrisi sebenarnya kalau dari usia muda ini sudah terbiasa, mungkin akan terjaga kondisi tubuhnya. Nah, permasalahan di kita tuh karena di Indonesia ini apa-apa enak coach. Jadi kadang mungkin atlet tergoda. Iya betul. Saya soalnya pernah menemui juga coach, ada beberapa pemain sepak bola profesional. Ya. Ya saya jajan pecel lele kok ketemu gitu loh coach. Nah itu ya mungkin di luar. Iya betul. Oke. Gini coach, masih terkait yang tadi, karena coach bilang bahwa sepak bola sekarang sudah berubah. Dengan kondisi sepak bola di Indonesia sekarang, menurut coach apakah apa sih yang masih bisa dikembangkan lagi? Industrinya atau mungkin pembinaannya atau yang lain? Sebenarnya bisa kita kembangkan cukup besar sebenarnya. Dalam artian kan tadi dibilang yang suka sepak bola berapa tadi? Banyak sekali. Peminatnya sangat banyak. Yang suka nonton sepak bola juga banyak kan gitu. Kalau di entertain pasti itu menguntungkan. Seperti itu, penonton cukup banyak kan gitu. Jadi saya pikir ya mungkin dalam tanda petik dulu Indonesia pernah mau di-ban, akhirnya enggak, ya salah satunya ini karena memang fanatisme Luar biasa ya, sepak bola di Indonesia sangat luar biasa kan seperti itu ya. Jadi ya harapan saya ke depan dalam artian apalagi sekarang timnasnya saya tidak alergi dengan pemain naturalisasi, tapi juga diperhatikan dengan pemain-pemain talenta muda di bumi yang pengen jadi pemain sepak bola juga. Iya. Oke, mungkin saat ini secara instan pengen ngelihat timnasnya yang yang bagus, oke, tapi jangan dilupakan pembinaan. Karena buat saya yang paling penting kan itu juga. Apakah kita akan naturalisasi terus kan? Nah, saya pikir kan akhirnya yang jiwa-jiwa muda yang pengen jadi pemain sepak bola ini kan, wah, Pak aku lahirin di Indonesia kan gitu. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Nah dalam artian mungkin ya kita harus bicara dari SSB-nya, pembinaannya, dalam artian kalau dibilang PR-nya cukup banyak karena ya harus pelatih-pelatih benar yang memang bukan hanya asal bisa ngelatih sepak bola, tapi memang tahu prosesnya. Karena waktu itu saya waktu kursus APRO waktu itu
saya dapat disertasi bagaimana meningkatkan kualitas pelatih Indonesia. Salah satunya saya survei, saya cari di Google, ternyata waktu itu di Indonesia lisensi A itu baru 100 orang. 100 orang. Padahal idealnya Sementara di Jepang itu sudah 70.000 orang lisensi A. Artinya di sana ya mereka mau nggak mau lari ke SSB. Oke. Jadi perbandingan di situ. Kenapa Jepang bisa sampai level dunia? Salah satunya di situ. Karena yang menangani pemain-pemain muda ini, anak-anak kecil ini sudah lisensi A. Betul. Sementara kita yang lisensi A hanya 100, itu pun nangani tim-tim besar tentunya kan seperti itu. Belum banyak pelatih asing. Jadi ini salah satu perbedaannya. Banyak sih yang menjadi kendala-kendala, tapi saya pikir kalau kita berangkat bersama-sama itu bisa teratasi juga kan gitu. Seperti itu. Jadi ya PR-nya banyak. Yang tadi saya bilang di timnas naturalisasi seperti itu, saya ya oke-oke aja, tapi jangan lupakan dengan pembinaan. Betul. Jadi jangka pendek diperhatikan tapi jangka panjang juga tidak dilupakan. Betul. Gitu ya. Karena prosesnya dulu waktu klub pegang Liverpool dia butuh 4 tahun. Betul. Saya ingat Spanyol waktu Piala Dunia dia butuh 10 tahun untuk menyiapkan. Saya baca di ini seperti itu. Jadi semuanya butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya memang. Tapi selama itu dikerjakan dengan optimal, saya pikir ya ada hasilnya pasti. Oke. Luar biasa Coach Seto. Kita minum dulu Coach, nggak apa-apa Coach. Makan ini boleh? Silakan kalau mau Coach. Oke, Coach Seto, kita udah sedikit ngobrol, lumayan banyak juga sebenarnya tentang awal karir, tentang gimana sebagai pemain, gimana sebagai pelatih. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang Coach Seto banggakan dari perjalanan dari awal hingga ke titik ini, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih, Coach? Apa ya yang bisa saya banggakan? Nanti dikira sombong saya. Ya lah, artinya pencapaian tertinggi tentunya bisa bawa. Ya sebenarnya sampai ke level timnas itu cuma membanggakan buat saya. Walaupun mungkin ya sebuah pengalaman juga. Waktu itu ada teman Piala Kemerdekaan akhirnya juara waktu itu. Terus ikut waktu itu Piala Tiger, sekarang Piala AFF. Walaupun cuma juara 2 tapi saya cetak gol pertama kali di situ, itu kan sebuah kenangan. Terus ya ada beberapa misi juga, artinya di Piala Asianya terus ini, tapi sebenarnya yang membuat saya bangga itu apa namanya, kalau juara membawa juara juga pasti iya. Tapi saya pengennya yang bangga itu muncul pemain-pemain dari Sleman, dari Yogyakarta, memang ke level-level dunia, pengennya seperti itu. Itu yang membuat saya bangga sekali kan gitu. Termasuk kebetulan hoki caraka itu Coach. Betul. Itu lulusan SMA sini juga Coach. Oh. Nah itu kebetulan sekali pernah. Dulu Coach. Jadi Coach Seto juga sudah paham juga tentang hoki juga ya Coach. Ya. Oke. Nah ini terkait dengan itu juga Coach, saya baru ingat. Seingat saya itu waktu awal-awal Coach Seto melatih PSS Sleman tahun 2016, itu yang jadi pembahasan di media adalah bagaimana Coach Seto memberikan ruang bagi para pemain muda di tim Coach. Nah kira-kira kenapa sih Coach Seto melakukan hal itu? Ya itu tadi, saya pengen muncul pemain-pemain muda yang lebih yang punya potensi lebih kan gitu. Tapi bukan hanya sekedar terus saya hanya memainkan, tapi saya selalu mengikuti progres di latihan. Kalau memang si anak ini progres dan dia bisa dimasukkan, kenapa enggak kan gitu. Memang kalau dalam ini mungkin ada gamblingnya, tapi saya melihat proses di latihan anak ini mampu. Jadi akhirnya banyak anak-anak muda yang ingin selalu gabung dengan saya karena selalu diberi kesempatan. Nah ini tentunya bukan hanya sekedar memberikan kesempatan, tapi saya melihat potensi, melihat bagaimana melihat kerja keras dia,
ingin meningkatkan. Nah, di situ rewardnya di situ. Dan selama saya melatih, saya tidak akan memilih-milih. Siapapun yang progresnya latihan bagus, itu yang selalu bermain. Termasuk pemain asing juga ya coach? Iya, Nah, betul. oke. Jadi satu pengalaman dengan pemain asing atau pemain asing yang bandel, maunya bermain dengan caranya dia sendiri, ya nggak saya mainkan kan gitu. Di Sleman itu coach? Ya. Sepertinya saya tahu itu siapa, nggak usah tapi nggak usah disebutkan, itu disebut masa namanya. lalu Iya, kan betul, gitu. coach. Oke coach, kita sedikit bergeser ke sepak bola Indonesia nih coach. Dengan tadi disebutkan coach Seto bahwa oke, naturalisasi nggak apa-apa, tapi tetap diperhatikan jangka panjangnya. Nah, saya pengen tanya gini coach, menurut coach Seto nih, bisa nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia coach? Sangat bisa. Kalau kita dulu bicara 10 tahun yang lalu atau ini, saya masih yakin bisa. Asal serius semuanya. Asal ada pembenahan sebenarnya, dalam artian bagaimana kompetisinya, bagaimana pembinaannya. Betul. Ya, seperti itu. Jadi pembinaan pasti butuh biaya sangat besar. Tapi kalau memang itu bisa kita wujudkan, oke, pendekatan dengan level atas sampai level bawah, mereka pasti akan tumbuh kan gitu. Jadi yang saya bilang Spanyol yang 10 tahun, mereka sudah melihat seorang Xavi seperti apa. Mereka sudah melihat itu dikumpulkan ini dari anak-anak kecil kan gitu. Jadi mereka sudah memantaunya di situ. Jadi ya kalau mau instan ya mungkin seperti tadi naturalisasi kan, kalau mau instan. Tapi kalau mau proses dan itu sebuah kebanggaan, saya pikir dengan pembinaan ini akan semakin asik sebenarnya. Nah, makanya PR-nya kan betapa pentingnya pembinaan yang dari bawah ini secara positif membuahkan hasil kan gitu. Jadi ya kadang ada impian juga anak-anak ini dikasih menit-menit bermain yang lebih banyak, terus punya kualitas pelatih yang mumpuni kan seperti itu. Karena ya kalau menurut saya yang membuat bangga ya pemain-pemain pribumi ini kan gitu. Wah, betul. Pemain lokal yang bisa sampai ke Tapi tim kalau nasional. masalah Indonesia bisa masuk, saya sebenarnya masih yakin seperti itu. Tinggal nanti kita tunggu untuk kapannya ya coach. Nah, betul. mungkin nanti saat saya nanti timnas kali ya. Nah, amin coach. Saya pengen sebenarnya dulu waktu pernah ada kabar yang mengatakan bahwa coach Seto adalah salah satu kandidat pelatih tim nasional. Luar biasa nih. Sebagai penggemar PSS juga waktu itu kalau ada berita seperti itu dan memang benar-benar bisa sampai ke tim nasional, oke lah, ikhlas coach Seto naik ke sana gitu. Kita doakan nanti ya coach ya. Amin. Oke, ini kita udah memasuki akhir-akhir sesi coach. Yang ingin saya tanyakan lagi gini coach, di SMA Segan ini kita tuh ada kelas khusus olahraga dan kita ada lebih dari 40 siswa yang cabur sepak bola coach. Nah, saya pengen minta saran, masukan dari coach Seto, gimana sih agar para siswa di sini itu bisa memaksimalkan karir mereka di level ini agar siapa tahu nih nanti bisa jadi penerus coach Seto di tim lokal, di tim nasional sampai ke timnas Indonesia ke depan gitu coach. Ya artinya gini, kalau secara umum tentunya dibutuhkan banyak jam terbang bermain. Tentunya itu juga apa ya, mungkin dari askapnya atau yang membawai SMA mungkin apa dispora ya, betul. seperti itu lebih banyak menciptakan kompetisi, menciptakan mungkin turnamen secara ini, secara kontinu dalam setahun misalnya. Kalau bayangan saya ya mungkin 6 bulan untuk kompetisi, 6 bulan untuk turnamen misalnya. Itu hanya memberikan apa namanya, biar si siswa lebih banyak bermain, pengalaman bermain, dia dengan lawan yang berbeda-beda kan seperti itu harapannya. Tapi kalau tadi kita lebih mengerucut ke SMA Segan dalam artian tadi sekitar 40-45 pemain, sebenarnya nggak ideal kalau dilatih oleh satu pelatih kan gitu.
kalau mau dibagi dua, misalnya kita bisa bagi grade, karena misalnya nih 45 pemain, terus ada turnamen atau kompetisi antar SMA, yang main paling hanya 20. Betul, separuhnya aja. Separuhnya. Nah, sisanya ini mau diapain? Nah, mungkin gambaran saya ini bisa dibagi grade A, grade B. Dalam artian grade A ini yang mungkin secara kualitas lebih baik. Grade B mungkin ini bisa untuk kita tingkatkan ke grade A, kan gitu. Nah, ini masing-masing ada pelatih. Nah, tugasnya yang di grade B ya pelatihnya harus bisa bagaimana secara fisik, mental, teknik, taktik ini sama, jadinya merata. Nah, akhirnya akan muncul di internal saling berkompetisi antar individu, tapi secara positif. Ya, itu yang penting, Coach. Akhirnya secara individu pengen ini ya seperti itu. Jadi kalau satu pelatih nanganin 45 pemain, saya pikir kewalahan dan tidak akan terpantau secara maksimal, kan gitu. Jadi mungkin mungkin di SMA karena ada kelas 1, 2, 3 dengan jumlah 45 dibagi ini masing-masing 20, 23, saya pikir idealnya seperti itu. Dan ya harapan saya tadi lebih banyak diberikan jam terbang untuk bermain, kompetisi antar SMA, mungkin ada mungkin seperti itu. Tapi yang paling penting adalah pesan saya buat siswa ya, dalam artian latihan bersama di lapangan dengan pelatih itu hanya untuk melatih kerjasama tim, melatih bagaimana untuk menangkan secara tim. Tapi yang paling penting adalah seorang pemain harus tahu kekurangan dan kelebihannya. Jadi di saat tidak latihan di sekolah, dia harus nambah sendiri. Bagaimana kekurangan saya apa toh? Contohnya saya dulu kaki kiri nggak bagus. Jadi waktu latihan itu profesional ya. Jadi saya nambah sendiri setiap latihan atau di luar jam latihan saya berusaha pakai kaki kiri. Akhirnya saya temukan kaki kiri power saya lebih bagus. Tapi akurasi memang lebih bagus di kanan. Jadi saat bermain begitu saya dapat kaki kiri ya saya dengan powernya shoot, kan gitu. Tapi kalau dengan kaki kanan pas saya dapat kaki kanan ya saya bisa flashing, bisa shooting, kan gitu. Nah, kenapa saya mencontohkan seperti itu? Karena ya kita harus tahu diri kita seperti apa, dengan fisiknya seperti apa, kualitas kaki kanan, kaki kiri seperti apa. Ya itu yang harus diperbaiki, dan itu kalau sudah menemukan bisa sharing dengan pelatih, aku kurangnya begini Pak, atau Pak aku kurangnya apa, tanya kan, misalnya seperti itu. Akhirnya harapannya itu secara individu bisa progres, kan gitu. Nah nanti saat latihan bersama di SMA, nah ini bagaimana kerjasamanya, bagaimana feeling kita, timing kita, itu belajarnya di situ. Mungkin itu. Berarti saya bisa garis bawahi bahwa salah satu yang penting adalah dia mau untuk nambah latihan sendiri ya Coach. Betul. Apalagi kalau kita melihat situasi sekarang, sebenarnya sarana untuk nambah sendiri lebih banyak ya, baik di teknik maupun di fisik, bisa di gym dan lain sebagainya gitu ya Coach ya. Banyak sekali manfaatnya. Dengan lahan kecil pun ukuran ini kita bisa juggling. Saya dulu sama. Artinya saya feeling saya, kontrol saya nggak bagus, saya juggling terus setiap pagi 300, 400, tambahin 500, tidak jatuh maksudnya. Betul. Kalau sampai 100 jatuh saya hitungin dari awal. Jadi ada target, saya juggling 300, udah sampai, saya harus 500. Tadinya bolanya masih liar, bolanya di bawah, kan seperti itu. Artinya kita mengetahui kekurangan kita. Akhirnya dengan juggling saya bisa merasakan sentuhan dengan bolanya ini enak banget, kan gitu. Ya itu makanya itu butuh waktu, butuh proses, butuh kita paham, kan gitu. Makanya saya bilang tadi saya bisa menikmati sepak bola setelah usia 28 ke sana. Hitungan saya terlambat. Kalau saya berpikir kalau
apa yang saya rasakan ini dirasakan oleh calon-calon pemain yang usia 16, 17, wah pasti luar biasa. Itu sih, Mas. Oke, coach, luar biasa sekali nih, coach. Ini mungkin pertanyaan terakhir aja ya, coach ya. Target terdekat dari coach Seto setelah kita tadi ngobrol, ya udah pernah di tim nasional ketika main, juara liga pernah sama PSS, sama Persiba juga pernah. Target terdekat apa sih, coach, yang ingin dicapai? Aduh. Apa ya, sebenarnya kalau ada dulu sebuah keinginan, ya mimpi seperti biasa, sebenarnya pengen nangani timnas, pengennya, tapi kan itu sesuatu yang mungkin buat saya sedikit mustahil, tapi ya sudah, tapi ya udah nikmati aja. Itu salah satu keinginan ke sana, tapi apapun itu ya sudah saya nikmati. Kalaupun nanti kedepannya misalnya saya sudah enggak melatih misalnya, ya tetap pengen tetap di sepak bola, pengennya memberikan fasilitas ke teman-teman untuk bermain sepak bola misalnya seperti itu. Jadi secara pribadi di sepak bola yaitu kalau semua pemain pengen ke timnas, ya pelatih juga pengennya suatu saat pengennya ke situ. Tapi saya sudah tidak terlalu berharap terlalu banyak kan gitu. Tapi hanya mimpi ini, nggak ngerti apa Gusti Allah mendengarkan atau enggak. Tapi ikhtiar selalu saya lakukan. Kita coba lakukan. Oke, Gitu. semoga bisa ya, coach ya. Amin. Kami selalu tunggu kabar baiknya dari coach Seto. Oke, sobat Singapore sekalian, obrolan kami hari ini lumayan seru dan panjang. Saya nggak tahu udah berapa jam ini, udah lama sekali. Barangkali itu aja ya, coach ya, untuk hari ya, coach ya. Terima kasih sekali lagi untuk coach Seto sudah sehat-sehat hadir selalu. ke SMA Seyegan, mampir ke Singepots. Semoga obrolan kita bisa menjadi motivasi buat terutama untuk para siswa di cabur sepak bola di SMA Seyegan, agar nantinya bisa meneruskan jejak coach Seto di sepak bola nasional. Kita tutup dengan ini, coach. Kita punya jargon. Sampai jumpa lagi di Singepots edisi selanjutnya. Singepots, temukan perspektif baru bersama Singepots. Sampai jumpa. Oke.